Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini kita barengan yuk make upan, dan gue mau pakai produk-produk yang dulu banget, yang bener-bener pada masanya itu ngehits banget ya. Dan itu semua gue pakai gitu, dan jadi produk favorit gue, dan emang produk itu bener-bener bagus ya. So gue juga penasaran ya bakal jadi seperti apa, dan gue bakalan bener-bener bikin make up look gue itu kayak zaman dulu gitu. Pokoknya semuanya zaman dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian penasaran hasilnya bakalan gimana, gue pakai produk-produk yang dulu banget jadi favorit gue, dan bakalan bikin make up look juga seperti zaman dulu. Jangan kemana-mana, tapi sebelum kita mulai videonya, gue mau ngingetin jangan lupa untuk vaksin dan selalu jaga protokol kesehatan. Sekarang kita bakalan langsung ke videonya. Dan ini adalah salah satu primer yang jadi andalan gue banget, dan honestly untuk kulit gue yang sangat amat berminyak dan juga banyak jerawat, udah gitu banyak banget bumpy, banyak banget geradakan, YSL Blurring Primer ini bener-bener bantu kulit gue jadi sangat amat bagus. Tapi kebetulan dia sudah habis, dan untuk saat ini gue cuma punya yang mattifying. Nah, gue mengurangi resiko nanti hasil dari makeupnya tuh kurang bagus, jadi gue nggak bakalan pakai yang mattifying karena saat ini kulit gue kering. Jadi gue bakalan langsung aja ke foundationnya. Dan untuk foundation gue juga punya beberapa yang jadi andalan gue banget, dari mulai yang mahal sampai yang harganya terjangkau. Sekarang mulai ke yang lumayan harganya, yaitu high end. Ini dari Fenty Beauty ya teman-teman. Gue pakai nomornya yang 230. Ini Fenty Beauty Pro Filter. Gue cuma bakalan pakai si Fenty Beauty segini banyaknya. Kalau dulu itu gue paling suka banget pakai yang namanya beauty sponge ya. Dan untuk saat ini karena kulit gue itu kering, udah nggak bisa terlalu tebal menggunakan produk foundation, khususnya gue beralih menggunakan si brush yang ini. Tapi gue bakalan coba aja dua-duanya, dan buat penggunaan pertama kali ya gue bakalan pakai sesuai dengan yang biasa gue pakai, karena tetap menjaga supaya dia tidak terlalu banyak digunakan ya. Jadi gue pakai pointed foundation brush dulu untuk apply foundationnya. Nah, ini gue pakai dari iMagic ya teman-teman. Sekarang gue ratain, dan spons iMagicnya sudah dibasahin. Oke, lumayan cepat bisa dibaurkan, walaupun dia ini matte ya teman-teman. Dan gue tetap pakai si Perfect 3D Gel dari Hada Labo moisturizernya, jadi kulit gue itu tetap lembab ya, walaupun gue pakai si produk yang untuk kulit berminyak. Jadi ini yang Pro Filter itu dia mattifying ya teman-teman. Nah, ini udah sangat amat cepet ngeratainnya. Dan udah gitu lanjut ke concealer. Nah, ini ada beberapa concealer yang dulu itu ngehits banget ya teman-teman, dan pernah jadi jawara gue, yaitu yang dari LA Girl Pro Concealer HD High Definition. Seperti ini, kalian tahu banget lah pasti ya. Ini tuh produk-produk yang jadi andalan banget, karena dia harganya terjangkau tapi produknya oke banget. Terus udah gitu dia tahan lama. Terus yang berikutnya ya, ini adalah dari Maybelline. Ini Maybelline Fit Me ya, seperti ini teman-teman, concealer. Dan gue sampai punya dua, karena itu dia gue pakai buat contour, dan satu gue pakai buat meng-highlight center wajah gue. Dan Toast, dan gue pakein aja. Ini adalah gerakan atau posisi contour yang sering gue lakukan dulu. Sekarang gue mau blend bagian sebelah sini, rahangnya, karena dulu itu gue sangat amat bulat gitu ya, jadi masih lumayan gemuk ya teman-teman. Jadi gue senang banget untuk menyembunyikan bagian rahang gue seperti ini. Sekarang lanjut ke bagian nge-highlight semua center wajah ya. Terus baru kemudian gue bakalan blend bagian yang lainnya dulu. Dulu tuh kayak gitu ya, gue blend bagian lain,
baru kemudian bagian under eye. Tapi kalau sekarang gue mau blend dulu bagian under eye karena takut bagian undernya itu bagian bawah mata itu jadinya terlalu kering ya, pecah-pecah ya, karena udah banyak banget wrinkle dan ya itu dia udah berumur, jadi wrinkle-nya itu udah lumayan kering gitu loh, udah nggak kayak zaman dulu lagi ya. Oke, lanjut ke bagian nyeting semua penggunaan concealer yang sudah gue pakai ya teman-teman. Itu menggunakan powder, dan powder yang jadi andalan gue banget yaitu dari Coty Airspun, dan gue nggak tahu di mana gue nyimpennya karena itu bener-bener masih banyak banget. Dia harganya terjangkau tapi isinya tuh banyak, 1 tahun pun nggak bakalan habis kalau misalkan kalian pakai. Nah selain itu ada yang namanya RCMA. Jadi semua produk yang gue sebutkan di video saat ini adalah semua produk yang sangat amat bagus dan bisa diandalkan buat teman-teman yang punya kulit berminyak ya. Tolong diingat itu, walaupun saat ini kulit gue cenderung ke kering, T-zone berminyak hanya sedikit, tapi di video kali ini khususnya gue sharing ke kalian semua produk-produk yang bagus banget buat kulit berminyak ya. Itu lanjut ke yang namanya RCMA. Terus udah gitu, karena RCMA kan kalian tahu banget kan kotaknya seperti apa ya, bungkusnya. Terus ya itu dia susah untuk digunakan, jadi akhirnya gue pindahin ke jar lain. Ini isinya RCMA, jadi dia tuh warnanya putih, tapi walaupun dia berwarna putih, dia itu enggak ngerubah warna dari base makeup yang kita pakai. Terus kemudian yang biasanya dulu gue lakukan adalah gue menggunakan spons, dicelup langsung gue tap di bagian under eye gue. Tapi sekarang itu udah berubah banyak ya teman-teman, karena gue sudah tidak bisa lagi untuk hanya menggunakan spons terus langsung diplek gitu, tapi gue harus menggunakan brush yang benar-benar khusus, yang benar-benar fluffy. Dan ini adalah bukan sintetik, ini real hair ya teman-teman. Jadi gue pakainya tuh sangat amat benar-benar sedikit ya teman-teman, seperti ini. Jadi gue tap dulu, memastikan tidak ada creasing bagian bawah matanya. Terus kemudian gue ambil brush, terus untuk ngambilnya pun gue ambil sedikit, terus gue tap ya sampai bener-bener habis. Tuh, ambil lagi, pokoknya gue tap sampai bener-bener habis. Dan untuk penggunaan di bagian under eye-nya itu bener-bener sangat amat sedikit, terus tidak ada penekanan yang benar-benar tekan. Ini sangat amat ngambang ya. Ini memang lumayan agak banyak karena untuk mempersiapkan penggunaan eyeshadow di step berikutnya. Nah untuk perimeter ya teman-teman, karena ini foundation ini masih basah, jadi gue tetap setting tapi menggunakan bener-bener sedikit banget. Jadi gue pakainya gini biar nggak terlalu kering di bagian perimeter. Tapi itu dia, kalau menurut pendapat gue tetap harus di set supaya untuk mengurangi geser gitu, terus kayak nempel ke baju atau nempel ke bagian apapun lah gitu ya, atau kita pas nyentuh wajah kita itu jadi transfer kemana-mana. Dan gue saranin untuk di setting. Nah lanjut ke produk yang mau gue kasih tahu ke kalian adalah produk alis ya teman-teman, karena ya itu dia, waktu dulu itu sebenarnya ngetren banget adalah Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade. Tapi sekarang masih ada produknya, cuman gue lagi males aja untuk pakai pomade ya. Cuman ini adalah salah satu produk eyebrow yang bener-bener jadi terfavorit dari semua yang favorit ya menurut pendapat gue, karena kesatu harganya murah dan dia sudah praktis, udah ada spoolie sama udah ada produknya. Terus warnanya juga oke banget, dia awet tahan lama. Ini dari Etude House Drawing Eyebrow. Kalau kalian yang sering nonton gue pasti kalian tahu banget. Ini jadi salah satu produk favorit gue, dan gue mau bingkai dulu alis gue. Oke, masih inget kan sama alis gue yang seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bener-bener
balik ke zaman dulu banget. Nah setelah alis itu gue pakai yang namanya maskara brow, dan ini adalah produk yang zaman dulu tuh menurut pendapat gue rave banget ya, karena dulu kayaknya untuk kita itu nggak ada maskara brow, dan ini kayaknya dibawa sama luar ya judul dari maskara brow ini, dan akhirnya sekarang banyak banget yang namanya maskara brow. Bagian ini ya teman-teman, eyeshadow dulu aja. Nah untuk eyeshadow ini pada zamannya Modern Renaissance dari Anastasia Beverly Hills itu sangat amat popular ya, nggak ada yang bisa ngalahin. Even the other Anastasia Beverly Hills palette pun menurut pendapat gue ada yang beberapa yang nggak bagus, pokoknya nggak oke lah ya intinya. Cuman itu dia, khususnya si Modern Renaissance ini dia approved banget sama semua orang, dan meyakini dan tahu bahwa produk dari Anastasia Beverly Hills yang khususnya si Modern Renaissance palette ini bener-bener emang bagus banget. Kalau menurut pendapat gue pun sangat amat bagus. Kalian bisa bayangin pada waktu itu gue pakai itu sering banget ya teman-teman, tapi ini masih sebanyak ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Terus gue bakalan pakai aja ya eyeshadownya, dan seperti biasa untuk bagian kelopak mata gue bakalan ambil warna yang burnt orange yang ini ya teman-teman. Biasa mulai lagi pakai eyeshadow yang kayak gue zaman dulu gitu ya, gue dikasih tahu tuh seperti ini dan gue taunya begini gitu ya. Pakai dulu warna yang mudah, terus nanti dibaurkan menggunakan warna yang tua, tapi jangan lupa warna yang mudanya itu di blend supaya dia jadi warna gradasi gitu. Oke. Next ya, gue pakai Zoeva ini yang 227 Lux Soft Definer Brush. Gue ambil warna Real Gar ya teman-teman. Ini warnanya garang-garang semua teman-teman. Jadi walaupun sepertinya warnanya itu nggak keluar ya, tapi dia sangat amat pigmented, jadi pemilihan warnanya pun harus benar-benar tepat supaya nggak terlalu jereng-jereng banget. Dan kalau menurut pendapat gue bisa dipakai untuk hari-hari gitulah ya teman-teman, kurang lebih ya, istilahnya bukan buat pesta besar. Brush yang lebih kecil ini dari Masami Suko 219, ini blending brush tapi kecil banget ya teman-teman. Terus gue ambil warna yang namanya Cypress Amber, tadi kan ini ya, ini sekarang Cypress Amber yang ini gue pakaiin bener-bener tepat di bagian inner corner mata. Kok inner corner sih, outer corner aja, dan nggak dibawa kemana-mana. Terus gue ambil lagi brush bekas pakai warna burnt orange, gue ambil lagi Real Gar, pakaiin lagi di atas Cypress Amber tadi supaya warnanya nggak terlalu gelap. Pada saat itu bener-bener disukai banget, dan ini sangat amat famous ya, salah satunya Modern Renaissance dari Anastasia Beverly Hills palette ini. Jadi ya udah gue pakai aja. Oke, gue ambil warnanya Cypress Amber di bagian under eye outer corner supaya depth-nya itu lebih precise. Jadi gue pakai brush yang kecil seperti ini ya. Dan kemudian waktu itu tuh sangat amat heboh banget yang namanya cut crease ya, zamannya gue ya teman-teman. Nggak tahu deh kalau misalkan istilahnya kalian nonton teman-teman yang lain dan zamannya dia itu bukan cut crease atau udah ke Hello Eyes atau mungkin sudah sebelumnya lagi gitu. Oke, jadi gue ambil concealer yang Fit Me yang tadi gue pakai, terus gue mau bikin cut crease. Kemudian gue ambil warna yang Primavera ini ya teman-teman. Gue pakein di atas tempat gue pakai concealer tadi, dan gue nggak set dulu ya supaya dia tacky gitu, lebih lengket. Terus balik lagi ke brush yang kecil aja deh, mana tadi ya, yang brush kecil ambil warna Cypress Amber, terus blend warna yang Primavera tadi
Kemudian ambil brush yang kedua, pakai warna yang Real Gar untuk ngeblend antara warnanya Cypress Amber, Primavera, sama Real Gar ya. Warnanya warna 3 itu, jadi biar lebih gradasi gitu. Oke, tuh kayak gitu. Terus ambil brush yang pertama kalian pakai, di blend warna Real Garnya supaya dia lebih gradasi. Alright, bagian matanya udah selesai. Kalian bisa lihat seperti ini tuh. Terus kayaknya untuk inner cornernya gue mau pakai warna yang Vermeer ya teman-teman, yang ini. Oke, udah. Matanya gini aja teman-teman. Terus kemudian ini adalah produk untuk mata juga, yaitu maskara. Ini yang menurut pendapat gue heboh banget. Kenapa? Karena honestly gue beli produk Kiko ini itu langsung gue beli di Belanda. Jadi emang ini produk luar ya teman-teman. Pabriknya itu di Itali, dan waktu itu di sini tuh belum ada ya. Kalau mungkin kalian beruntung bisa dapetin Kiko. Ini Kiko yang Extra Sculpt Waterproof Mascara yang seperti ini. Ya, dia bener-bener bikin lengthening dan volumizing untuk bulu alis. Cuman nggak tahu kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, ini bikin gue jadi berantakan pakai bulu mata ya. Jadi ya itu dia, pakai bulu mata lagi, pakai maskara, makanya akhirnya jadi jarang banget gue pakai ya teman-teman. Cuman ya gue ini harus kasih tahu ke kalian ya, ini yang bener-bener sangat amat ngetren pada zamannya. Tapi gue nggak tahu apa kalian sempet nggak sih ngikutin yang satu ini. Oke, lanjut ke produk lain yang waktu itu ngetren banget pendapat gue ya teman-teman, dan yang gue aplikasikan di wajah gue waktu itu ya, itu adalah bulu mata palsu. Bulu mata palsu yang waktu itu ngetren banget di gue adalah bulu mata palsu yang bener-bener sangat amat murah dari Caroline Tandiono, dan lemnya pun sangat amat terjangkau dari Caroline Tandiono juga. Cuman ya itu dia, sekarang Caroline udah jadi mua, dia nggak jadi jual online shop lagi, tapi masih ada sih bulu mata palsu yang premiumnya, dan itu sangat amat bagus ya menurut pendapat gue teman-teman. Cuman ya tetap ya kebiasaan nggak bisa dirubah. Jadi ya itu dia, gue tetap balik lagi ke bulu mata palsu yang murah, dan ini harganya cuma 3.000 rupiah ya teman-teman. Dan sekarang mau gue pakai aja, dan ini gue pakainya expert yang regular eyelash adhesive. Bulu matanya udah gue pasang, dan seperti ini. Alasannya kenapa gue suka banget bulu mata dari Caroline Tandiono, karena dulu gue keracunan juga dari youtuber dari Amerika sana, dan dia ngasih tahu yang Ardell itu lumayan mahal ya, 150.000, dan dia lash bandnya itu transparan, jadi kita kalau pakai bulu mata palsu itu jadi nggak terlalu kelihatan bagian lash bandnya. Ke satu itu, yang kedua alasannya adalah digunakan itu sangat amat mudah ya. Terus kita lanjut ke next produk. Apa itu apa? Ini eyeliner ya, ini yang udah lama banget gue pakai semenjak dia baru keluar. Ini yang Hyper Sharp Power Black Maybelline, tapi yang dulu gue pakai banget itu bungkusnya itu yang warna kuning teman-teman. Itu sangat amat bagus, hitam, glide-nya mudah banget, terus udah gitu dia awet, nggak cepat habis di produknya. Terus kalau nggak salah sih waterproof ya kalau nggak salah ya. Sekarang gue mau pakai aja, dan sengaja supaya nanti pada saat setelah gue pakai eyeliner tuh kan biasanya suka ketutup tuh sama false lashes, jadi udah gue pakainya setelah gue pakai false lashes aja. Terus kalau gue tuh zaman dulu kan matanya udah deep banget ya, udah banyak depth yang dikasih, terus dia udah lebih ke glam eye look. Itu gue nggak ngasih warna hitam di bagian eyelinernya atau di waterline, dan gue lebih memilih untuk menggunakan jumbo eye pencil dari NYX. Tapi gue juga ngejagoin yang satu ini, NYX Wonder Pencil, karena warnanya dia lebih muted ya teman-teman. Jadi bukan putih yang bener-bener putih ngejreng, tapi ini lebih ke warna krem gitu. Ini yang warnanya WP01 Light. Nah, alasannya gue pakai yang warna terang itu, gue nggak mau deepen eye gue ya, atau memperdalam lagi si eye look gue, tapi gue mau bikin wider si eye look. Jadi walaupun eye looknya ini bener-bener ngejreng, bener-bener yang glam, tapi kalian masih bisa lihat mata gue tuh terbuka gitu loh, wide open gitu loh teman-teman. Jadi
Itulah alasannya dulu gue lebih memilih yang warna-warna terang seperti NYX Jumbo Eye Pencil ini yang Milk 604 dan NYX Wonder Pencil ini yang WP01. Lanjut ke bagian wajah atau complexion. Ini adalah salah satu produk yang kalau menurut pendapat gue jagoan banget, karena zaman dulu terus terang banyak ya produk-produk high end juga, apalagi yang drugstore, tapi khususnya ini yang dari Catrice, ini yang Sun Glow Matte Bronzing Powder. Ini bagus banget teman-teman, dengan harga yang sangat amat terjangkau. Terus udah gitu dia ngeblendnya bagus banget, warnanya itu nggak terlalu yang warm, nggak terlalu yang cool ya, karena biasanya untuk bronzing powder itu biasanya kan benar-benar warm, terlalu orange warnanya, tapi kalau ini in the middle gitu, cukup aja, bisa dibikin kontur juga, bisa dibikin tetap jadi bronzer. Kemudian lanjut ke bronzer yang biasanya dipakai sebagai kontur, yaitu Hoola Bronzer dari Benefit. Itu dia bener-bener warnanya tuh cool tone banget ya, walaupun ini bronzer tapi ya seperti tadi gue bilang dia cool tone. Jadi bronzer yang dipakai sebagai kontur tuh yang ini ya, Hoola Bronzer, dan boleh gue bilang ini sangat amat terkenal ya. Siapa sih yang belum nyoba? Coba acung tangan, jangan acung jempol, acung telunjuk aja, kasih tahu siapa di sana yang belum nyobain Hoola Bronzer dari Benefit ya, karena ini bener-bener sangat amat terkenal teman-teman, pasti semua orang itu udah pernah nyoba. Baiklah, next ini adalah produk yang kalau menurut pendapat gue pribadi ini sangat amat brave pada zaman itu ya teman-teman. Pada waktu itu, ini adalah yang namanya MAC Blush ya, yang satu itu yang Peaches, satu yang Melba. Dan untuk yang Peaches nih khususnya bener-bener bisa bikin wajah itu cerah banget, dan seperti kalian tahu, memang harganya nggak murah, tapi ini sangat amat awet banget ya. Gue boleh taruhan lama kalian, kalau misalkan kalian beli ini, kalian bisa abisin dia bisa berapa cepat gitu. Kalau gue aja ini masih ada ya teman-teman, ini kemungkinan udah hampir setahun ya gue beli ini dan masih awet banget. Dan saat ini gue mau pakai yang Peaches aja, warnanya tuh lebih ke orange gini, dan pakainya jangan terlalu banyak. Terus penggunaan blushnya gue mau balik lagi ke zaman bahula ya, ke zaman dulu, yaitu gue cuma pakai di bagian sini aja, nggak dibawa ke bagian sini karena blush demam itu dulu belum musim ya zaman gue ya, tahun 2015 gue mulai nge-YouTube ya teman-teman. Siapa yang ingat produk yang satu ini, dan ini pernah gue jago-jagokan ya, ini adalah eyeshadow palette dari Focallure, ini yang 9 colors eyeshadow, nomornya 05. Bagus banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen recreate eye look yang gue bikin, dan menurut kalian si Modern Renaissance itu lumayan mahal ya teman-teman, kalian bisa pilih yang Focallure aja. Ini yang 9 color eyeshadow, kalian bisa recreate eye look yang gue punya ini hanya dengan menggunakan Focallure eyeshadow. Itu yang mau gue sharing ke kalian ya, tambahan aja. Dan kemudian lanjut ke highlighter. Ini adalah salah satu highlighter yang terkenal banget lah ya, The Minizer Sister. Ini terdiri dari semua warna yang ada di Minizer. Gue pakai yang si Mary Luminizer ya. Ini the best highlighter sih kalau menurut pendapat gue, kalian bisa lihat ya, ini the best pada zamannya. Tapi masih ada sih kayaknya yang masih pakai Mary Luminizer ini. Bisa tebak nggak sih kira-kira yang jadi favorit gue itu apa? Oke. Dan dulu itu gue kalau pakai lipstick tuh bagaimana dan ngapain aja gitu, apa aja yang digunakan, masih ada yang ingat nggak sih? Coba masih ada yang ingat nggak? Oke. Nah, jadi dulu itu gue paling senang untuk
pakai yang namanya lip liner, dan lip liner yang jadi andalan gue banget ini yang Oak ya teman-teman, sangat amat suka banget sama warna ini. Dan biasanya gue line aja, terus udah gitu line-nya itu agak dilebihin dari garis bibir gue sendiri, jadi bibirnya tuh kayak lebih besar gitu ya teman-teman. Terus nah baru kemudian ke lipstick ya. Dulu itu gue paling suka banget pakai 2 lipstick atau 2 warna lipstick tepatnya, dan bukan seperti yang kalian lakukan sekarang, ombrenya itu biasanya di luarnya muda, di dalamnya tua kan gitu kan. Nah kalau gue kiblatnya itu kan ke Amerika, jadi di luarnya tua, di dalamnya muda. Dan biasanya gue pakai warna 2 ini yang namanya Honey Love nomor 35 sama Japanese Maple A75. Oke, jadi gue biasanya pakai Honey Love dulu, ini kecintaan gue banget warnanya. Nah untuk bagian dalamnya baru gue pakai warna yang lebih muda. Terus kemudian yang terakhir yang paling menurut pendapat gue ini sangat amat terkenal, yaitu dari NYX Professional Makeup Matte Finish Setting Spray. Tapi ya seperti kalian tahu, gue udah bukan lagi membutuhkan produk-produk yang bikin matte ya, tapi gue lebih memilih yang produk bikin gue glow. Jadi karena bagian center wajah gue kan berminyak ya, jadi yaudah nggak apa-apa. Nah kalau dari selain drugstore, gue punya setting spray yang menurut pendapat gue sangat amat nggak ada tara. Kamu mau bandingin sama apapun, jenis apapun, bikin matte, bikin glow, bikin apapun, ini tuh best of the best dari semua setting spray yang pernah gue coba sampai dengan saat ini. Nggak ada yang sebagus dia. Ini adalah MAC Fix Plus Prep and Prime Setting Spray. Ini bagus banget, bisa dipakai untuk kalian punya kulit berminyak, kering, beruntusan. Pokoknya ini bener-bener make up fixer banget ya teman-teman. Jadi gue saranin untuk teman-teman yang memang sangat amat membutuhkan setting spray yang bagus, nggak usah cari yang lain, karena sekarang banyak banget ya, honestly menurut pendapat gue banyak sekali setting spray di luar sana, tapi nggak ada yang bisa ngalahin ini karena mereka punya kelebihannya masing-masing. Nah kalau ini udah all in one, apapun yang kalian butuhkan hanya ada di setting spray dari MAC ini. Dan untuk perimeter gue mau semprot aja pakai MAC setting spray. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap, and I'm hating the slack up on my... Nah jadi itu dia teman-teman tadi dari dekatnya seperti itu. Dan intinya kalau misalkan kalian penasaran produknya apa aja yang gue pakai, nanti gue bakalan tulis di description box di bawah. Mudah-mudahan menginspirasi kalian dan kalian jadi mikir bahwa kalau misalkan kalian punya produk-produk yang masih dari kemarin itu udah lama gak kalian pakai, dan ternyata waktu itu kalian sempat menjadikan produk itu favorit kalian, kalian coba lagi deh gitu. Jangan terlalu mikir untuk beli lagi yang baru, beli lagi yang baru. Seperti kalian tahu, gue aja lagi bikin no budget month ya teman-teman. Jadi gue tidak melakukan pembelian apapun untuk 2 bulan November dan Desember ini. Jadi kita bakalan nanti sharing di bulan Januari. Kalau kalian penasaran ternyata gue bisa beli apa gitu loh, produk yang bermanfaat, nanti kalian cek di bulan Januari. Dan videonya sampai di sini dulu, mudah-mudahan kamu suka teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye.